Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pagi ini masih memberikan kesempatan kita untuk hadir di masjid, salat subuh berjamaah dan melanjutkannya dengan melakukan kajian subuh. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Kita masih meneruskan kajian kita tentang hak-hak orang muslim terhadap muslim yang lain atau kewajiban muslim terhadap muslim yang lain. Ada 6 hak orang muslim yang satu kepada muslim yang lain. Yang pertama sudah kita bahas kemarin. Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kalian bertemu dengan orang muslim yang lain, hendaknya kalian memberikan salam kepadanya. Dan kemarin sudah kita bahas, salam itu hendaknya jangan sampai sekedar bersifat verbalistik, ya. Hanya di ucapan saja, tetapi sedapat mungkin implementatif, diwujudkan dalam bentuk nyata, yakni kita ingin menjaga keselamatan saudara kita, ingin menjaga supaya bersama-sama sejahtera, damai, sentosa, ya. Sesuai dengan makna yang dikandung dari kata salam dan sekaligus juga kata Islam, karena kata salam dan Islam itu merupakan kata yang berakar dari akar kata yang sama. Maka kalau kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk menyebarkan salam, ya, di sisi yang lain kita juga diminta untuk menyebarkan Islam, mendakwahkan Islam. Nah, itu sudah kita bahas kemarin. Ya. Nah, pagi ini kita akan meneruskan dengan membahas yang kedua. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau ada seorang muslim meminta atau mengundang atau memohon kepada kalian, kepadamu, hendaknya kau jawab, kau ijabahi, kau respon. Ya. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin sudah saya sampaikan, ya, sesungguhnya prinsip kehidupan bermasyarakat di dalam Islam, ya, itu kan memang berlandaskan hubungan saling, ya. Saling mengenal, ta'aruf, ya. Saling menyayangi, tarahum, saling membantu, ta'awun, ya. Saling menasehati yang satu kepada yang lain, tawasau, ya. Dan seterusnya. Ya.
Jadi hubungan saling itu yang harus diciptakan. Nah, hubungan saling ini mengandaikan dua pihak. Nah, tergantung kita ini berada pada pihak yang mana. Yang saya berkali-kali mengatakan bahwa sebenarnya ajaran Islam itu banyak aspeknya, ya, banyak perintahnya, dan perintah-perintah itu seringkali seringkali punya khitab sendiri-sendiri, punya sasaran tembak sendiri-sendiri. Ya, kemarin sudah kita berikan beberapa contoh ya, ketika kita berbicara mengenai ketika kita sedih, ya, ketika kita misalnya ada tamu, ketika kita punya hubungan hutang piutang, itu masing-masing punya ajaran sendiri-sendiri, ya, punya khitab sendiri-sendiri. Nah, terkait dengan persoalan hubungan nanti ini ya, memohon ya, dan memberi, ya, sebab dakwah itu sebenarnya secara umum maknanya ya memohon apa saja sebenarnya. Tetapi dalam konteks hadis ini memang sering pahami lebih kepada memohon kehadiran atau undangan, ya, terutama sekali undangan walimahan. Ya. Jadi pada umumnya ditekankan pada undangan. Apabila engkau diundang, ya, khususnya walimahan, itu hendaknya datang. Gitu. Jangan sampai kalau diundang walimah itu tidak datang. Nah, sebenarnya secara umum ya permohonan apa saja itu, ya, atau undangan apa saja, ya, permohonan termasuk permohonan bantuan, termasuk itu masuk di dalam kerangka kewajiban muslim terhadap muslim yang lain. Ya. Fa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau seseorang muslim itu da'a itu ya tadi bisa bermakna mengundang, bisa bermakna memohon pertolongan. Fa'ajibhu, jawab, ya, ijabahi. Ya. Kalimat yang digunakan dalam hadis ini kan persis ya di dalam dengan kalimat yang dipakai Allah ketika menggambarkan sifat Allah di dalam surat Al-Baqarah yang tentang Ramadan itu, ya, di belakang itu kan ada setelah bicara Ramadan itu kan ada ayat yang menyatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku itu bertanya tentang aku, katakan bahwa aku ini dekat, ya. 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 Lalu kemudian Allah kan menyatakan begini, ya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya. Aku, ya, kata Allah, akan mengijabahi, akan menjawab, ya, da'watad da'i, ya, da'a lagi, ya. Jadi permohonan doa dari para hambaku ketika dia memohon kepadaku. Jadi sekali lagi idza da'aka itu sebenarnya ya memang sering dipahami sebagai undangan secara khusus walimah, tapi undangan lainnya juga termasuk sebenarnya, termasuk bahkan malahan permintaan tolong itu, ya. Jadi permintaan tolong itu pun juga harus direspon. Kalau ada saudara kita yang minta tolong, ya juga harus direspon. Ya. Harus dijawab, harus diberi. Kalau memang kita mampu untuk memberi, ya. Tentu saja itu syarat berlaku, ya. Ketentuan dan syarat berlaku, ya, itu. Ya. Jadi ini sekali lagi memang ya yang namanya hidup bermasyarakat itu, ya. Itu suatu ketika pastilah kita itu butuh sesuatu, ya. Kita punya hajat, ya. Lalu kita ya tadi itu mengundang saudara kita, ya,
Tidak mungkin lah kita itu kemudian menikahkan anak kok tidak mengundang sama sekali gitu ya. Wah itu ya. Pasti mengundang tetangga, saudara ya. Ketika diundang datang. Ya. Ya punya acara lain apa kita mengundang ya. Ya tidak mungkin lah kita punya acara sendiri ya. Seneng-seneng sendiri, susah sendiri kan tidak mungkin ya. Jadi ya kita diminta untuk berbagi kebahagiaan ya. Bahkan untuk walimah itu malahan diperintahkan Nabi itu ya kalau kita menikahkan anak kita itu ya memang disuruh walimah tasyakuran ya, aulim walau bisyatin ya. Jadi bergembiralah, bersenanglah itu dengan mengadakan walimah terhadap pernikahan anak kita itu ya, walau bisyatin meskipun hanya dengan sekedar satu kambing aja sudah cukup gitu. Nah sekarang ini memang lalu kemudian walimah itu menjadi satu ya budaya juga ya, di samping melaksanakan ajaran juga ada budaya, dan itu memang kemudian ya tergantung apa yang berkembang di masyarakat. Selama itu ma'ruf baik ya silahkan ya, tetapi tetap harus dijaga dengan cara-cara yang menghindari hal-hal yang tidak baik ya. Ya misalnya ada kecenderungan misalnya walimah itu kalau yang diundang kok malah justru orang yang hebat-hebat, yang kaya-kaya. Sementara kalau ada yang misalnya katakanlah tidak layak diundang lalu nggak diundang. Nah, ini kan ya enggak tahu ini pas apa enggak ya. Tapi saya kira perlu kita pikirkan dalam hal yang seperti ini ya. Tapi prinsipnya sekali lagi kalau kita harus ada undangan, ada permintaan pertolongan itu kita mengijabahi itu ya, menjawab itu, mendatangi itu ya. Nah dalam kaitannya dengan yang terkait dengan permintaan pertolongan ya, atau meminta sesuatu ya, kalau kita mengaca kepada Nabi, Masya Allah Nabi itu digambarkan tidak pernah itu kalau ada orang meminta kepada beliau itu pulang dengan tangan kosong, itu tidak pernah. Itu luar biasa itu Nabi itu. Ya. Masya Allah ya. Saya dulu ketika masih mahasiswa itu pernah ngaji mendengarkan ceramahnya Pak Dr. Tolhah Mansur ya. Pak Dr. Tolhah Mansur itu dosen di Fakultas Hukum UGM. Orang NU yang zaman segitu sudah jadi doktor. Wah, itu luar biasa itu. Jarang sekali ya, mungkin Pak Tolhah itu satu-satunya mungkin. Ya, Kiai Haji Tolhah Mansur itu. Ya. Yang kemudian putranya yang mungkin bapak-bapak mengenal ada Fajrul Falah, itu dulu pernah menjadi salah satu ketua PBNU, itu juga dosen UGM juga hukum. Nah yang satunya lagi yang Roma Hurmuzi itu yang ketua P3 itu. Itu putra Pak Tolhah Mansur. Saya pernah mendengar ceramah beliau itu terkait dengan persoalan memberi dan meminta ini itu ya, dia menyitir hadis Nabi itu kalau ada orang yang minta kepadamu beri ya, meskipun dia menunggang kuda katanya. Nah zaman segitu kan memang dimungkinkan ya orang meskipun menunggang kuda itu tidak punya apa-apa dan butuh sesuatu saat itu dimungkinkan ya. Misalnya kalau orang sedang melakukan safar bisa jadi bekalnya habis ya, bisa dipahami meskipun menunggang kuda itu ya. Menunggang kuda itu kan ya kalau sekarang ya apa itu kira-kira ya, naik kendaraan lah ya, motor atau mobil itu bisa jadi itu ya, memang sedang butuh beri ya. Nah kalau memang tidak bisa memberi atau tidak mau memberi ya itu ya dengan jawaban yang baik ya. Qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Ucapan yang baik ya, dan juga permintaan maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan. Ya.
Ya, kita ini kan sosok ada ya yang kalau ada orang meminta tidak memberi gitu, malah kemudian apa namanya? Membunyi-bunyikan ya. Membunyi-bunyikan ya Pak ya. Ngunek-ngunek ke gitu ya. Bahasa Jawanya ya. Angel membunyi-bunyikan ya angel ya. Ngunek-ngunek ke ya. Nah itu yang sampai kemudian menyakitkan hati si penerima itu. Itu tidak boleh itu menyakitkan hati si penerima itu. Kalau memang tidak bisa memberi, ya itu lebih baik apa namanya, mohon maaf tidak bisa memberi dan dengan cara yang baik, ya itu. Ya, nah ini di satu sisi memang ya, di satu sisi kalau kita pada posisi orang yang diminta. Ya. Tapi di sisi yang lain, ya Rasulullah itu memang apa namanya, terkait dengan persoalan meminta itu prinsipnya itu kalau memang bisa ya dan tidak perlu itu jangan itu meminta itu. Meminta kepada orang lain itu jangan. Ya. Termasuk kemarin ya hutang itu masih boleh. Ya, boleh ya. Kalau memang ada bayangan untuk bisa mengembalikan dalam waktu tertentu. Ya. Jadi apa namanya, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma itu secara eksplisit juga, secara implisit juga sebenarnya mengandung makna. Kalau kita berhutang itu hendaknya juga punya bayangan itu untuk kira-kira kemampuan bisa membayar dalam jangka waktu tertentu. Begitu ya. Jangan dasdes hutang itu ya, begitu kira-kira ya. Nah, meminta-minta itu tidak diperbolehkan lagi itu. Ya. Kecuali memang juga dalam keadaan yang sangat apa namanya sangat mendesak sekali, memang sudah tidak ada cara lain. Tapi kalau meminta-minta itu yang memang dilarang betul. Jadi meminta itu kan beda dengan meminta-minta ya. Kalau meminta-minta itu kayaknya sudah jadi profesi begitu ya. Tapi kalau suatu ketika kita butuh meminta sesuatu, masuk ya tidak boleh toh ya. Biasa atau zaman dulu itu ketika yang namanya pasar masih jauh masa kok garamnya habis ya duwe garam ora ini biasa zaman dulu. Sekarang memang hampir nggak ada ya seperti itu ya. Tapi prinsipnya itu termasuk bagian dari tolong menolong juga diperintahkan. Tetapi sekali kalau minta itu nggak boleh ya. Saya kira ada hadis yang mungkin barangkali ya sangat populer ya, dan bapak-bapak mungkin pernah dengar itu. Ya, Nabi pernah menyampaikan orang yang bekerja sampai direwangi mencari kayu bakar bayangkan tuh kalau di zaman dulu Nabi hidup itu situasi kayak apa di padang pasir, lalu mencari kayu bakar ke hutan, lalu kemudian sampai digendong dengan punggungnya. Itu kan menunjukkan usaha yang keras ya. Itu lebih baik kata Nabi dibandingkan dengan kalau kau meminta-minta kepada manusia. Baik itu diberi atau tidak diberi. Ya. Ya. Diberi sekalipun itu lebih baik kalau dibandingkan dengan usaha yang keras tadi. Ya. Jadi sekali lagi memang Nabi itu apa namanya? Di satu sisi jangan kamu suka minta-minta. Ya. Nah itu. Dan ini kan indah, ini berkali-kali saya sampaikan betapa ajaran Islam itu indahnya seperti itu. Bagi orang yang ingin meminta ya atau dalam posisi lemah itu usahakan jangan minta-minta, jangan minta-minta. Tapi bagi orang yang ada itu perintahnya kalau ada orang minta beri. Bahkan malahan kalau tidak meminta sekalipun kalau dia butuh beri itu. Ya. Makanya dalam Al-Quran itu ada ayat yang dengan eksplisit menyatakan bahwa wa fi amwalihim haqqum ma'lum. Ya. Ya. Terus Habib?
Ya, lisaili wal mahrum. Ya. Jadi di dalam hartamu itu ada hak yang tertentu. Untuk siapa itu? Lisaili, untuk orang yang meminta-minta. Ya, jadi memang orang minta-minta itu masih diperbolehkan kalau dalam kondisi yang memang kalau tidak meminta dia sampai mati misalnya ya. Sementara hutang tidak punya bayangan, apa tidak punya bayangan ya mungkin masih di ya sekadar kebutuhannya. Jangan kemudian lalu menjadi profesi peminta-minta, itu jangan sampai. Ya. Wal mahrum, al mahrum itu orang yang sebenarnya butuh, sebenarnya perlu dibantu, tapi dia karena menjaga kehormatan dirinya, dia tidak meminta-minta. Nah, orang yang tidak meminta-minta itu oleh Allah juga dihargai. Dan itu sebenarnya malah justru harus menjadi perhatian kita. Ya. Kita seringkali abe terhadap persoalan al-mahrum ini. Ya. Nah, kita bersyukur ya kalau di RW kita ini alhamdulillah ya, ada ibu-ibu yang kemudian punya GSR itu. Ya, GSR itu kan sebenarnya dulu dimunculkan, dirancang dalam kerangka untuk mengatasi ya, persoalan-persoalan orang-orang di lingkungan kita yang sesungguhnya itu memang butuh dibantu. Tetapi tidak mungkin lah masyarakat kita kok lalu kemudian saya pada level minta-minta, itu tidak mungkin. Zaman segitu kan kalau tidak salah ya setelah habis krisis itu ya banyak orang PHK, banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Nah lalu kemudian setelah ditelisik ternyata kok banyak ya warga kita ini yang makan saja susah itu ya misalnya ya. Lalu dulu ibu-ibu melahirkan GSR itu. Nah, sekarang GSR alhamdulillah sudah tidak semata-mata hanya untuk membantu yang seperti itu ya, bahkan sekarang sudah bisa memberikan beasiswa ya. Dan termasuk juga modal kerja. Itu saya kira ya kita syukuri itu kita punya GSR di masyarakat kita itu. Ya mudah-mudahan lah secara sosial ini kita ini sudah mudah-mudahan termasuk warga yang sudah mengamalkan ajaran itu. Mudah-mudahan ya. Amin ya rabbal alamin. Sebab kita takut dengan sabda Nabi yang menyatakan tidak dianggap orang yang beriman kalau bisa makan kenyang sementara ada tetangganya yang kelaparan. Masya Allah seperti itu Nabi itu. Nah ini kan berarti menunjukkan bahwa Nabi itu sangat harus betul-betul peduli dengan lingkungan itu. Jangan sampai ada saudara kita yang sampai tidak bisa makan. Jangan sampai ada yang saudara kita tidak bisa berobat kalau sakit. Itu jangan sampai. Ya. Nah sekarang ini kita mestinya lebih mudah ya memanage misalnya terkait dengan persoalan sakit, yaitu sekarang ada BPJS, itu luar biasa saya kira itu. Zaman dulu mana ada itu. Zaman dulu tuh Masya Allah kalau orang sakit itu ya sakit betul, kalau tidak punya uang ya kayaknya itu kayak sudah harus siap mati begitu ya zaman dulu itu ya. Ya Allah itu, dan itu banyak orang yang seperti itu. Nah, sekarang ini kita bersyukur lah BPJS sudah ada sehingga orang yang siapapun yang sakit sudah mudah untuk bisa dibantu pengobatannya. Ya. Jadi ini bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Jadi prinsipnya kita sebagai seorang Muslim punya kewajiban saling tolong menolong. Ya. Tergantung pada posisi kita di mana. Kalau kita pada posisi yang diminta tolong, pada posisi yang diundang, ya kita sedapat mungkin mengijabahi, ya, menjawab, merespon apa yang diminta saudara kita itu. Nah sehingga, lalu apakah kemudian orang yang hebat-hebat itu lalu tidak pernah mendapatkan pertolongan dari orang yang lemah-lemah? Loh tidak. Sebenarnya dalam hal yang sesungguhnya itu orang yang kaya itu sebenarnya lebih banyak minta tolong pada orang yang miskin. Ya. Sampai Nabi menyatakan innamatun soruna bidu'afaikum, sesungguhnya kalian itu lebih banyak ditolong oleh orang-orang yang lemah di antara kamu. Nah ya toh, kalau orang miskin itu paling seandainya minta tolongnya apa toh? Paling ya minta tolong sekedar bisa makan. Nah kalau orang kaya,
Permintaan tolongnya banyak itu. Minta tolong tenaga driver nak mobil siji yo, driver siji mobil loro ya, driver mobil 10 jadi 10 loh, itu kapan enggak minta tolong? Nah, kalau nggak ada yang nolong apa bisa jalan itu mobilnya? Ya. Kalau pabriknya itu tidak ada yang menjalankan bisa jalan pabriknya itu. Ya. Kalau pejabat tidak ada yang bisa bantu bawahnya apa bisa jalan itu seluruh rencana kerjanya? Tidak ada. Makanya itulah jadi jangan difahami kalau kita itu saling tolong menolong itu seakan-akan yang di atas itu selalu menolong yang bawah. Enggak. Bahkan malahan yang lebih banyak ditolong sesungguhnya adalah orang yang lebih kuat, orang yang lebih kaya, ya, lebih kuasa, itu yang lebih banyak ditolong itu sebenarnya itu. Ya. Masya Allah. Ya. Jadi, nah makanya sekali lagi yang digunakan Islam tuh saling tadi gitu, saling tolong menolong sesungguhnya, saling membantu, saling menasehati, ya. Nah yang berikutnya besok itu terkait dengan nasihat, ya. Itu pun juga sesungguhnya hubungannya saling, nanti akan kita lihat, ya. Oke, saya kira sampai di sini. Maaf ini kok jadi agak panjang lagi ya. Ada tambahan sedikit tadi itu di belakang tadi itu. Mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.